wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Selamat pagi teman-teman semua. Di sini saya akan menjelaskan materi pembelajaran tentang ketentuan sholat bagi orang yang sedang sakit. Orang yang sedang sakit tetap harus menjalankan sholat wajib. Karena sholat wajib dikerjakan oleh umat muslim dalam keadaan apapun, baik dalam keadaan sehat maupun sedang sakit, dan dimanapun muslim itu berada. Bagi orang-orang yang sedang sakit, dalam melaksanakan sholat 5 waktu, Allah memberikan rukhsah atau keringanan sesuai dengan kemampuan orang tersebut. Di sini di dalam Al-Quran sudah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Bismillahirrahmanirrahim. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya atau kemampuannya. Di dalam hadis juga dijelaskan sholat qa'iman fa illam tastati fa qa'idan fa illam tastati fa'ala jambi, yang artinya sholatlah kalian dengan berdiri. Jika tidak mampu berdiri, maka dengan duduk. Dan jika dengan duduk juga tidak mampu, maka boleh sholat dengan berbaring. Juga ada yang menjelaskan boleh sholat dengan tidur telentang, juga boleh. Selanjutnya kita jelaskan bersama tata cara sholat dengan duduk. Yang pertama, sesuai ada di gambar di situ, sholat dengan duduk di kursi. Nah ini, sholat dengan duduk di kursi. Posisi duduk harus menghadap ke kiblat. Menghadap ke kiblat, karena sholat salah satu rukunnya, syaratnya, yaitu harus menghadap kiblat. Duduk di sini seperti menghadap kiblat dan melakukan takbir seperti orang ketika sholat berdiri. Sama, gerakannya sama. Terus dilanjutkan baca doa iftitah, doa suratul Fatihah, dan surat pendek. Dilanjutkan posisi ruku. Ruku, posisi ketika duduk di kursi, itu tangan diletakkan di atas lutut dan tubuh membungkuk sedikit. Itu aba-aba bahwa kita sedang ruku. Dilanjutkan iktidal. Iktidal seperti biasa, diangkat tangannya, mengucapkan Sami'allahu liman hamidah dan doanya. Setelah iktidal selesai, dilanjutkan ke gerakan selanjutnya, yaitu gerakan sujud. Nah ini karena sujud tidak mampu, sujud ketika duduk di atas kursi, sujudnya hampir sama dengan posisi ruku, tetapi posisi badan membungkuknya lebih ke bawah daripada ketika posisi ruku. Sama, setelah sujud selesai, dilanjutkan duduk di antara dua sujud, duduk biasa, dilanjutkan sujud kedua, dilanjutkan berdiri lagi, berdiri dalam artian ini
kembali ke duduk seperti semula untuk melaksanakan rakaat yang kedua. Dilanjutkan seperti biasa seperti tadi sama sampai duduk tahiyat akhir. Selanjutnya ini nanti bisa dijelaskan salah satu tata cara sholat dengan duduk yang bisa dilihat. Nanti anak-anak bisa melihat di YouTube dengan link yang ada di sini. Ya, silakan nanti bisa dipelajari di rumah masing-masing. Linknya itu https://, YouTube FPTF TE4X kecil MLM dan I. Ini nanti dijelaskan di sini tata cara sholat dengan duduk. Selanjutnya, ini dijelaskan juga ketika tadi sudah dijelaskan duduk ketika dengan di atas kursi. Sekarang kami jelaskan tata cara sholat dengan duduk yang duduknya itu di lantai. 1. Posisi sholat, posisi badan menghadap kiblat. Duduknya dengan cara duduk iftirasi atau yang sering kita lakukan dengan duduk ketika duduk tahiyat akhir, bersila maupun dengan kaki diselonjorkan ini juga boleh. Jika tidak mampu, dapat duduk di kursi biasa, kursi sofa ataupun kursi roda juga boleh. Karena posisi duduk yang paling baik untuk pertama kalau dia mampu adalah duduk iftirasi. Urutannya seperti itu. Untuk bacaannya, bacaan sholat sama. 1. Membaca niat dengan takbiratul ihram. Sholat seperti biasa. Misal sholat maghrib berarti ya usolli fardhol maghribi salasa raka'atin mustaqbilal qiblah. Kalau makmum, makmuman lillahi ta'ala. Seperti biasa, seperti sholat orang ketika berdiri. Kemudian dilanjutkan membaca doa iftitah, suratul Fatihah, dan dilanjutkan dengan membaca surat pendek sesuai kemampuan muslim tersebut. Saat posisi ruku, tundukkan kepala seperti sedang ruku. Nah, sama seperti sedang ruku. Meskipun membungkuknya itu tidak sempurna ketika berdiri. Namun, harus berusaha melakukan sebisanya tanpa memaksakan kondisi badan yang sedang sakit. Selanjutnya, ketika posisi sujud, tundukkan kepala disertai membungkukkan badan sebagai pengganti sujud. Kalau duduknya dengan duduk iftirasi dan dia mampu sujud dengan sempurna, ya lakukanlah sujud dengan sujud yang sempurna. Ya, selanjutnya ketika sudah selesai satu rakaat, ulangilah tata cara seperti yang telah dijelaskan tadi di atas sampai selesai sholat dan kemudian salam. Sholat ketika duduk tidak mampu karena sakitnya sudah lumayan parah, lah boleh dengan posisi berbaring atau menyamping. Syaratnya sama, ya harus tetap menghadap ke kiblat. Berbaringnya menyamping ke arah kanan menghadap kiblat atau tidur miring di atas rusuk sebelah kanan dengan membujur ke selatan. Berarti kepalanya di utara, kakinya di selatan, menghadap ke kiblat. Berotomatis tangan kanan yang ada di bawah. Ini ketika sholat dengan duduk tidak mampu, berarti boleh dengan
berbaring atau menyamping. Keterangannya ketika sholat tidur berbaring, 1. Cara bertakbir dan bersedekap ketika sholat berbaring sama persis ketika sholat dengan keadaan berdiri. Cara ruku pada sholat berbaring adalah dengan menundukkan kepala sedikit saja. Sedikit. Pada saat bersamaan, kedua tangan diluruskan ke lutut. Ini. Itu posisi ketika ruku. Dilanjutkan cara sujudnya bagaimana? Yaitu dengan menundukkan kepala lebih banyak daripada posisi ketika ruku tadi. Lebih banyak. Dilanjutkan, kedua tangan diluruskan ke arah lutut. Sama, selanjutnya sudah sujud, cara tasahud awal ataupun tasahud akhir sama, yaitu dengan meluruskan tangan ke arah lutut, namun jari telunjuk tetap berisyarat ke arah kiblat. Selanjutnya, posisi ketiga yaitu sholat dengan cara berbaring atau tidur telentang. Posisinya berbaring telentang dengan kaki menghadap kiblat. Kakinya menghadap kiblat, jika memungkinkan semua kepala diangkat di sini saya akan jalan. Boleh menjelaskan dengan bantal atau materi pembelajaran yang tentang tidak keras ketentuan tidak sakit sholat bagi punggungnya orang yang sedang untuk sakit. Cara bertakbirnya dan bersedekap yang sedang sama sakit seperti ketika sholat berdiri, harus tangan diangkat menjalankan dengan telinga atau bahu, kemudian takbir, mengucapkan takbir Allahu Akbar, tangannya diangkat, wajib dikerjakan oleh umat muslim atau dalam niat di dalam apapun, baik cara ruku sehat pada sholat berbaring adalah dengan menundukkan kepala sedikit dan dimanapun seperti tadi ketika muslim itu miring. Pada saat yang bagi orang-orang yang sedang sakit dalam melaksanakan sholat lutut. Nah, ini dilanjutkan cara sujudnya adalah dengan menundukkan kepala lebih banyak daripada ruku tadi. Kedua tangannya diluruskan ke arah lutut. Cara tasyahud dengan meluruskan tangan ke arah lutut, namun jari telunjuk tetap berisyarat ke arah kiblat. Ya, demikian pemaparan video tentang cara sholat bagi muslim yang sedang sakit. Meskipun dia sedang sakit, sholat wajib, sholat fardu 5 waktu tetap wajib dilakukan dengan keadaan kemampuan muslim tersebut. Kewajibannya yaitu berdiri. Kedua, kalau tidak mampu boleh dengan duduk. Ketika duduk tidak mampu boleh dengan tidur miring. Tidur miring tidak mampu boleh dengan tidur telentang. Yang penting sholat wajib dilakukan selama muslim itu masih bisa bernafas. Berarti muslim itu masih hidup di dunia ini. Lah, ketika sudah tidak bisa bernafas, berarti muslim itu sudah meninggal dunia dan wajib disolati. Untuk itu, marilah kita laksanakan, tunaikan sholat kita sebaik-baik mungkin sebelum kita disolati oleh saudara kita. Terima kasih. Sekian, banyak kesalahan mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.